Wait any longer. Poco M3 4 plus 64. The new entry-level killer is at... Boom! Starting... Boom! Starting at, once again, Auto Laku Keras, Auto Laku Keras, and Auto Laku Keras. It is truly the entry-level killer. Akhirnya resmi masuk ke Indonesia. Baru-baru ini Xiaomi meluncurkan produk terbarunya dari line-up Poco, yaitu Poco M3 atau M3. Dan Xiaomi mengklaim kalau HP ganteng ini adalah entry-level killer. Kita bahas mulai dari tampilannya dulu. Tampilan bodi belakangnya ini tidak biasa. Masih dengan back cover plastik, tapi dengan finishing seperti kulit jeruk. Tekstur seperti ini mengingatkan saya dengan back cover Galaxy Note 3 dan 4. Kemudian ada plastik hitam glossy di atasnya, yang bikin manis tampilan smartphone ini. Di dalamnya ada bump kamera dengan 3 buah lensa dan LED flash, dan juga dihadirkan nama brand di sisi sebelahnya. Fingerprint sensor menyatu dengan tombol power, terletak di sisi kanan. Nice! Sedikit di atasnya, ada tombol volume. Sisi kiri terdapat dual slot SIM card dan micro SD. Di bagian bawah ada lubang mic, port USB Type-C, dan speaker. Dan di bagian atasnya lagi, Poco M3 masih ada satu speaker lagi. Ditemani dengan sensor inframerah, lubang jack audio, dan lubang mic. Poco M3 hadir dengan 3 pilihan warna, hitam, biru, dan kuning adalah yang paling mencolok. Paduan dua warna seperti ini berhasil membuat Poco M3 terlihat wow. Di bagian layar juga nggak kalah wow. Poco M3 ngasih layar lega 6,53 inci, dilapisi Gorilla Glass 3, dan resolusinya sudah Full HD 1080. Tapi, desain water drop seperti ini bisa jadi deal breaker karena sebagian orang merasa bosan dengan model begini, yang sudah terlalu biasa. Ya sudahlah, kalau udah dipakai nonton nggak ganggu banget kok dot dropnya. Balik lagi ke soal resolusi layar yang sudah Full HD 1080, yang memberikan tampilan lebih jernih dan tajam. Selain itu, Poco M3 juga sudah mendukung Widefine L1, jadi kalau mau nonton Netflix bisa mendapatkan resolusi tertinggi. Ditambah lagi dengan stereo speaker yang balance seperti ini, menjadikan pengalaman menonton di HP ini jadi terasa mewah. 아니 나는 여기 이렇게 해서 여기 있잖아. 여기가 없잖아 여기. 너 여기서 시작했잖아. 아니 이렇게 끝이 이렇게 될 수 있지. 그런 별도 있는 거야. 자. 아니지 이렇게 아까랑 다르지. 맞잖아요. Poco M3 menggunakan MIUI 12 berbasis Android 10 dan menggunakan Poco Launcher versi bawaan. Karena baru pertama kali menggunakan Pocophone, saya belum terbiasa dengan custom look seperti ini. Susunan aplikasinya terlihat berantakan, dan ada pula aplikasi yang terlihat double. Ya, hanya masalah waktu untuk menyusunnya sesuai selera. Selebihnya untuk navigasi berjalan smooth. Tampilan animasi, control center, dan aplikasi juga terlihat simple. Dengan layarnya yang besar, untuk split layar juga sangat oke. Menggunakan chipset Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer, Poco M3 terdapat dua pilihan memori, RAM 4 internal 64GB dan RAM 6 internal 128GB. Unit yang ada di sini adalah jenis yang kedua. Buat para pemuja RAM, tentu ini kabar baik. Dengan harga 1,8 juta bisa dapetin RAM 4GB dan 2,3 juta bisa dapetin RAM 6GB. Tapi bang, RAM kan bukan segalanya. Iya, tapi ini produk Xiaomi dan MIUI sangat boros RAM. Kondisi idle atau diam aja sudah menghabiskan 3GB. Jadi kalau punya RAM besar di HP ini adalah sebuah keuntungan. Dites dengan Antutu Benchmark, hasil skor Poco M3 mencapai 180 ribuan. Dicoba bermain PUBG dapat settingan grafis smooth medium. Buat yang terbiasa bermain dengan gyro, mungkin akan kesulitan dengan gyro virtual di HP ini. Genshin Impact dapat disettingan grafis low 30 fps, dan saat battle, frame rate-nya terkadang bisa drop ke 24 fps.
Secara keseluruhan, pengalaman bermain gaming di Poco M3 oke lah. Bisa diajak bermain game berat. Tapi dari sini saya merasa kalau performa chipset G80 dari Redmi 9 sedikit lebih baik. Oh iya, selain itu, Poco M3 yang RAM 6GB ini juga sudah menggunakan memori internal UFS 2.2 yang diklaim kecepatan menulis dan membaca data lebih baik. Nggak masuk ke kelompok baterai 5000, Poco M3 malah level up ke baterai yang lebih besar, 6000 mAh. Di sektor baterai mungkin jadi jualan utamanya Poco M3, terpampang di kotak depannya. Dipakai Genshin Impact 1 jam, berkurang 15%. Instagram 1 jam, berkurang 5%. Netflix 1 jam berkurang 11%. Untuk kebutuhan ala saya, Poco M3 bisa menemani hingga 2 hari. Dalam paket penjualan juga dikasih kepala charger 18 watt. Untuk pengisian daya dari 20% hingga penuh butuh waktu hampir 3 jam. Di bagian kamera, Poco M3 dibekali 48 megapiksel, ditemani dengan kamera hore-hore 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Sayang sekali kamera ultrawide absen di sini. Selain kamera utamanya, 2 kamera sisanya saya jarang kepake. Gimana dengan kalian? Kepake nggak? Dan di kamera depan resolusinya 8 megapiksel. Hasilnya seperti ini. Dan juga di kamera depan ini ada fitur yang namanya Rana telapak tangan. Jadi kalau fitur ini diaktifkan, kita nggak perlu nekan layar lagi untuk mengambil foto. Seperti ini. Tuh nggak berhasil? Oh, berhasil. Bagus. Oh, ada fitur potret juga di kamera depan. Jadi bisa bokeh. Kita coba. Hasilnya cuma 1 kamera depan di sini bisa buat bokeh. Terus depth sensor di sini buat apa? Untuk hasil fotonya nggak bisa dibilang bagus dan nggak jelek juga. Dengan kamera bawaan, hasilnya cenderung overexposure, terutama objek yang berwarna hijau. Dan poin bagusnya, Poco M3 sudah ada fitur Night Mode. Kondisi cahaya redup, fitur ini wajib dinyalakan. Saya masih kurang sreg sama kamera Poco M3. Pixelnya yang besar tentu punya potensi. Rasanya pengen saya ulik dengan Gcam. Nanti saya coba bikin satu video khusus membahas kamera Poco M3 dengan Gcam. Ini adalah hasil video perekaman Poco M3 dengan resolusi 1080 30 fps. Di oven, direkam menggunakan tangan, videonya terlihat cukup terguncang. Kalau ini video makronya, jadi kamera makro juga bisa buat merekam video. Ya, open ya. Untuk detailnya kurang lebih seperti ini, dengan kondisi cahaya sore hari. Di kamera depan, Poco M3 juga bisa merekam video 1080 30 fps. Dan hasilnya seperti ini. Masih ada fitur lain yang nggak kalah penting pada Poco M3 ini, seperti sensor inframerah sebagai pengganti remote, kemudian ada radio FM, sebuah fitur yang dicari kalau lagi kehabisan kuota internet. Dan satu fitur lagi yang nggak kalah penting adalah fitur kompas. Saya yakin orang-orang yang bekerja di lapangan seperti driver online pasti membutuhkan fitur ini. Kesimpulan,
HP ini benar-benar entry level killer. Dengan rentang harganya yang dimulai kurang dari 2 juta, bisa dapetin desain yang unik, layar tajam, stereo speaker, dan baterai yang besar. Once again, Auto Laku Keras, Auto Laku Keras, and Auto Laku Keras. Kekurangannya tentu ada. Tapi ya banyak hal yang bisa dimaklumi dengan harganya yang tidak mahal ini. Contoh seperti nggak ada kamera ultrawide, gyro virtual, dan iklan yang banyak. Yah, pakai produk Xiaomi kita harus berdamai dengan iklan yang selalu emang bisa dihilangin ya? Kalau Anda bisa berkompromi dengan apa yang disebutkan barusan, belilah Poco M3. Sekian dulu pembahasan Hengki Sriwijaya mengenai Poco M3, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.